Jemaat kekasih di dalam Tuhan Yesus, tak terasa kita memasuki tahun yang baru 2021. Waktu yang begitu panjang yang kita harus lewati. Tetapi di dalam memasuki tahun 2021, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi biarlah kita sama-sama bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang kekasih, saya mengundang bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyi Besarlah Allahku. Biarlah di minggu pertama ini kita betul-betul memuji Tuhan. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Kau Allahku. Jemaat Tuhan, kita tetap berdiri. Kita akan masuk dalam nats pembimbing yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-31 ayat 25. Demikian firman Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kekal setia memelihara setiap ciptaan tangannya yang ajaib. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera di sepanjang ibadah pada hari ini, mulai dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, waktu demi waktu kita lalui. Waktu tahun 2019, kita akan masuk ke tahun 2020. Kita begitu gembira, kita bisa merayakan Natal bersama, Tahun Baru bersama, di dalam suasana yang meriah sekali. Kita tidak tahu di tahun 2020 pada bulan 3 itu masa-masa suram buat kita.
Kenapa? Pergerakan kita itu terbatas karena ada virus pandemi COVID-19. Sehingga membuat kita tidak nyaman, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa ketemu sanak saudara, harus pakai masker, harus banyak sekali aturan-aturan yang harus kita patuhi. Hati kita itu terasa betul-betul terbelenggu karena kita juga takut akan virus itu. Sehingga damai yang ada di hati kita itu lenyap sama sekali. Tapi Tuhan selalu memberikan kepada kita suatu jawaban yang pasti. Di dalam masa-masa yang sulit ini, Tuhan akan menyertai kita. Masuk di tahun 2021, kita jangan takut. Dan jangan mencari damai di mana-mana. Damai sebenarnya itu ada di dalam Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama menyanyi. Kala ku cari damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Intro. Memang hanya di dalam Yesus ada satu ketenangan, ada satu kedamaian. Biarlah kita sama-sama memasuki tahun 2021, kita selalu mendekat Tuhan, karena di situ ada kedamaian dan ketenangan. Kita ulangi lagi, sekali lagi. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak
tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jemaat persilakan berdiri. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jemaat Tuhan, kita tetap berdiri. Marilah kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, saya mengajak kita memasuki di dalam doa syafaat. Yang pertama, saya mau mengajak kita berdoa untuk jemaat yang berulang tahun maupun berulang tahun pernikahan di sepanjang bulan Januari 2021 ini. Yang pertama, untuk ulang tahun kelahiran ada Bapak Raul Dias da Lopez, Bapak Susilo Hadiribowo, Bapak Victor Tompodung, Saudara Jeki Wijaya, Ibu Damice, kemudian ada Edelin Gosal, Om Matio Hongyok, Ibu Mariani Yunus, Saudara Sabam Yuda Michael, Saudara Mario Holiwono, dan juga Ibu Yelva Abdullah. Karena kita juga berdoa untuk ulang tahun pernikahan untuk keluarga Bapak Robin Tandra dan Ibu Eti Wikarsa. Kiranya kasih karunia dan berkat Allah senantiasa tercurah untuk setiap pribadi maupun keluarga yang berulang tahun. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita di bulan Januari 2021 ini, setiap keluarga pada saat ini boleh bersama-sama saling mendoakan. Di sepanjang bulan Januari 2021 ini, kita akan memulai tahun ini dengan satu keyakinan bersama Tuhan, keluarga boleh bertumbuh kuat di dalam iman. Bapak Ibu sekalian, kiranya jemaat Tuhan di GKI Gracia boleh senantiasa saling mendoakan. Orang tua doakan anak-anak, anak-anak doakan orang tua juga, supaya semua saling mendoakan. Dan kiranya jemaat Tuhan boleh kuat dan punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari jemaat sekalian, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah dan kami rindu untuk menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap jemaat yang boleh berulang tahun maupun berulang tahun pernikahan di bulan Januari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau boleh menolong, memberkati jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kiranya mereka boleh tetap dalam damai, sejahtera, dan kasih karunia Tuhan saja. Kiranya Tuhan boleh menguatkan mereka, boleh memberkati mereka dalam usaha, pekerjaan maupun pendidikan jemaat Tuhan di GKI Gracia yang berulang tahun.
Kiranya senantiasa Tuhan memberkati jemaat Tuhan, dan sepanjang kehidupan mereka boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan saja. Nah, kami juga rindu Tuhan, berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Kiranya Bapa kami yang di surga, di tahun ini kami mau memulainya bahwa keluarga kami boleh kuat dan teguh di dalam Tuhan. Semua keluarga, anggota keluarga saling mendoakan. Orang tua mendoakan anak, anak-anak mendoakan orang tua mereka, supaya setiap kami boleh bersama-sama menjalani tahun ini kuat bersama di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan yang memimpin setiap keluarga-keluarga, secara khusus untuk kaum bapa, sebagai pemimpin keluarga, mereka boleh menjadi pribadi yang boleh mengajarkan kehidupan yang sesuai dan sungguh di dalam Tuhan kepada keluarganya. Dan kami rindu setiap kami boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan keluarga-keluarga boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sepanjang pelayanan jemaat Gracia di tahun 2021 ini. Kami serahkan juga di tangan kasih Tuhan, Tuhan yang pimpin sepanjang perjalanan pelayanan di gereja GKI Gracia ini. Terima kasih Bapa kami yang di surga, kami berdoa bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat sekalian, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang kekasih, walaupun jemaat berada di rumah dan kami di gereja, tapi jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan bisa lewat transfer ke rekening GKI Gracia. Untuk selanjutnya kita akan menyanyi sebuah lagu lagi. Waktu memasuki tahun 2020, kita tidak tahu bahwa kita harus mengalami krisis pandemi, sehingga membuat kita rasa tidak nyaman. Kita rasa tertekan. Kita rasa sangat menderita sekali. Ada sebuah lagu, ini penciptanya, saya yakin dia pun mengalami hal yang sama, tapi ya mungkin persoalannya berbeda. Kita masa-masa yang sulit karena pandemi, dan masuk 2021 kita nggak tahu apa yang terjadi di depan kita. Tapi lagu ini, pencipta lagunya itu dia tidak tahu juga apa yang terjadi di depan dia ke depan, tapi karena iman percaya dia kepada Kristus, dia tahu di dalam Kristus dia ada kenyamanan. Di dalam Kristus semua jawaban, dan hanya Kristus, hanya Tuhan yang bisa memelihara dia.
sehingga dia bisa melalui hari-harinya penuh bersama Tuhan. Lagu itu kita akan nyanyikan bersama. Ku tak tahu hari esok. Ku tak tahu hari esokku, ku hanya tahu berlalu. Ku tak tahu esok terangkah ataukah jadi gelap. Ku tak khawatir hari depan, karena ku tahu janjimu. Kini ku bersandar selalu, karena Maha tahu. Oh esok banyak perihal, meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa penguasa. Lebih tahu ku pimpin. Intro. Walaupun tahun 2021 kita tidak tahu ke depan apa yang harus terjadi, apa yang harus kita alami. Tapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya iman bahwa hanya Tuhan yang bisa memelihara, Tuhan yang menuntun kita. Biarlah kita selalu bersandar kepada Tuhan. Kita nyanyi yang ayat ketiganya. Ku tak tahu hari esokku, mungkinkah kekurangan, tapi yang peliharakan selalu di sisiku. Mungkin ku harus berjalan melalui laut dan api, tapi berjalan dulu, darahnya melindungi. Oh esok banyak perihal, meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa penguasa. Lebih tahu pimpinku. Oh esok banyak perihal, meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa penguasa. Lebih tahu ku pimpinku. Jemaat yang kekasih, serentetan lagu yang saya pilih itu menceritakan semua pemeliharaan Tuhan terhadap kita anak-anaknya. Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan sudah memberikan kita kepastian.
Tuhan sudah memberikan kita damai. Dan lagu yang akan kita nyanyikan sekarang, bagaimana Bapa di surga itu tidak pernah membiarkan kita. Bapa di surga selalu memelihara kita, melihat kita dari surga kita di dunia. Dan tidak pernah Dia tinggalkan kita. Satu yang diminta kepada kita adalah sungguh-sungguh beriman dan berharap kepada Tuhan. Kita nyanyi lagu Bapakku Memelihara. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, di ngarai atau dalam laut mendru. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Ayat kedua kita. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, di ngarai atau dalam laut mendru. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Intro. Sungguh benar, Bapa surgawi tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Dia akan tetap bersama dengan kita. Dia tetap memegang tangan kita. Walaupun kita jalan di dalam kegelapan, terang Tuhan tidak pernah pudar. Kita nyanyi ayat yang ketiga. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah. Dipimpinnya aku pulang, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, di ngarai atau dalam laut mendru. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, di ngarai atau dalam laut mendru. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Bapa surgawi memeliharaku.
darahku. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita memasuki firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini untuk waktu yang kami miliki di awal tahun 2021, minggu pertama di tahun ini untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Tuhan, kiranya Engkau boleh membuka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh terarah kepada Tuhan dan kami boleh sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini sesuai dengan kerinduan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Yosua pasal yang pertama, dari ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah dengan hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu sekalian, ada satu keluarga di Amerika Serikat, pasangan suami istri. Pasangan ini adalah orang keluarga yang berkekurangan, kita katakan berkekurangan karena suaminya hanya bekerja sebagai buruh dan istrinya bekerja sebagai seorang pencuci piring di sebuah restoran kecil. Nah Bapak Ibu sekalian, ada satu kebiasaan yang keluarga ini biasa kerjakan. Jadi ini kebiasaan yang memang orang-orang Amerika rata-rata lakukan. Mereka membeli lotre atau kupon lotre, tiket lotre. Ini sebenarnya sebuah judi lotre begitu, tetapi yang dilegalkan atau disetujui oleh pemerintah. Lotre ini harganya tidak terlalu mahal, 1 hingga 2 dolar per tiket lotrenya. Tetapi hadiah yang bisa dimenangkan dari tiket lotre ini bisa sampai puluhan hingga jutaan hingga puluhan juta dolar. Bapak Ibu sekalian, suami istri ini satu waktu mereka sudah menjalani lah katakan, membeli tiket lotre ini bukan hanya 1-2 kali, tetapi beberapa tahun mereka sudah lakukan. Ketika minggu ini mereka mendapatkan gaji mereka sisihkan beberapa dolar untuk membeli lotre ini. Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik, keluarga ini tidak pernah memiliki kemampuan atau sebuah kontrol mengenai uang yang atau secara finansial yang banyak begitu. Jadi Bapak Ibu, ada satu kesempatan rezeki nomplok yang mereka dapatkan ketika mereka memenangkan lotre ini yang nilainya hingga 10 juta dolar Amerika, ya katakanlah dikalikan 15.000 rupiah lah bilang 10 juta dolar itu. Jadi ketika mereka memiliki uang sebanyak itu, sebanyak 10 juta dolar itu, mereka sangat kaget dan mereka sangat surprise. Hingga akhirnya mereka langsung memutuskan dan mulai berpikir, oh saya akan beli ini, beli itu, beli ini, dan beli itu. Menariknya juga Bapak Ibu sekalian, dia atau keluarga ini yang sebelumnya tidak memiliki banyak kenalan, kenalannya hanyalah orang-orang di tempat kerja mereka maupun keluarga kecil mereka, atau teman-teman sekitaran mereka, tiba-tiba dari segala penjuru tempat mereka mengatakan, saya itu keluargamu dari si ini dan dari si itu. Saya ini kenalanmu, dulu kita pernah bertemu ini dan itu. Bapak Ibu sekalian, 10 juta dolar ini betul-betul mengubah kehidupan mereka dari yang sangat tidak terpandang menjadi orang yang sangat terkenal. Bapak Ibu, apa yang mereka lakukan dengan uang 10 juta dolar ini sangat menarik karena ini harapan kita atau mimpi kita ketika mendapatkan uang 10 juta dolar itu seperti kita menonton sebuah film yang happy ending.
segala masalah sudah selesai. Bapak Ibu sekalian, ternyata tidak. Ini yang justru menjadi awal mula dari masalah yang mereka alami. Ketika memiliki 10 juta dolar, orang yang tidak punya kemampuan atau cara atau kendali atau kontrol diri mengatur uang sebanyak itu, dia mulai membeli rumah. Dia mulai memberi rumahnya bukan rumah seperti yang kita lihat di beberapa tempat di Indonesia, tetapi rumah yang kategorinya mansion, yang satu rumah bisa sampai jutaan dolar Amerika. Bapak Ibu, mereka beli mansion, mereka beli perabotan segala macam, habislah uang itu hampir setengahnya untuk mengisi perabotan rumahnya. Mulai juga dengan banyaknya kenalan-kenalan baru, dia ikut bisnis-bisnis bodong yang akan mengatakan nanti ini akan berlipat ganda uangnya sekian. Tetapi justru uang yang dia miliki banyak, awalnya 1-2 kali tipu dia mengatakan masih banyak ke uangnya. Tetapi setelah berapa kali menjalani bisnis, akhirnya dia mulai mengalami kesulitan ekonomi. Perawatan mansion, pembiayaan para pegawainya, income-nya tidak sebanyak apa yang sudah dijanjikan bisnis-bisnis lain yang dia investasikan. Hingga pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, keluarga ini punya satu pola yang unik kalau disingkat. Miskin, super kaya, jadi super miskin. Bapak Ibu sekalian, kehidupan mereka hanya sekejap saja menjadi kehidupan yang sangat luar biasa, sangat kaya dan sangat hebat. Tetapi dalam waktu sekejap juga mereka justru jatuh lebih parah daripada kondisi mereka yang sebelumnya. Mereka tidak punya kekuatan dan mereka tidak punya kendali. Mereka hanya mengatakan ini berdasarkan insting-insting mereka, tetapi seringkali insting mereka itu sudah banyak dipengaruhi oleh perkataan-perkataan orang-orang yang tidak mau mereka menjadi kaya. Bapak Ibu sekalian, hal ini membuat mereka menjadi depresi dan akhirnya ketika hidup mereka jatuh kembali miskin, beberapa wartawan mulai mendatangi mereka, mulai mewawancara, itu bukan justru menjadi sebuah penghiburan bagi mereka, tapi menjadi sebuah makian lah, atau istilahnya penghinaan bagi mereka. Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, sama seperti orang itu. Siapa yang mampu bermimpi dapat uang 10 juta dolar? Siapa yang mampu bermimpi? Hari ini aja kalau ada tiba-tiba orang kasih 1 juta rupiah, saya pun sedikit sangsi. Ada maksud tersembunyi berarti di balik keinginan orang itu. Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita ini sangat menjadi misteri. 2021 kita belum tahu apa-apa. Apa yang terjadi nanti barangkali Bapak Ibu bisa saja tahun 2021 ini engkau dan saya bisa saja mendapatkan sebuah rezeki yang luar biasa, kita menjadi super bahagialah katakan karena kita mendapatkan penghasilan atau tambahan yang sangat besar. Pencapaian lah katakan yang lain sangat besar dan sangat efektif membuat kita menjadi orang yang berhasil. Atau bisa sebaliknya Bapak Ibu, 2021 justru menjadi tahun yang berat bagi kita, bahkan lebih berat dari tahun-tahun sebelumnya. Yang bahkan membuat kita berkata, Tuhan, aku gak kuat lagi menjalani kehidupan ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya mau ngajak kita bagaimana kita dapat melalui 2021 yang masih misteri ini, bersama dengan Tuhan, sama seperti Yosua yang pertama kali dipanggil dan dipilih menjadi pengganti Musa. Seorang yang muda yang dia katakan, aku tidak mampu ya Tuhan. Aku melihat bagaimana pemimpinku beraksi, tetapi aku tidak sanggup beraksi menggantikan pemimpinku. Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan yang barusan kita baca di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7 hingga yang ke-9. Bapak Ibu, Yosua ini adalah pemimpin yang baru lahir, yang baru brojol sebagai seorang pemimpin atas bangsa yang sangat-sangat keras kepala. Musa saja yang sudah sangat katakanlah expert atau sangat ahli di dalam memimpin, karena dia sudah membuktikan berkali-kali bagaimana kemampuan dia dan setiap perkataan yang dia sampaikan adalah perkataan Tuhan yang benar, membuktikan bahwa Musa adalah pemimpin yang dihormati oleh Israel. Tetapi Bapak Ibu sekalian, justru ketika Musa melakukan satu kesalahan, janji Tuhan mengatakan kamu gak akan masuk tanah Kanaan. Hingga akhirnya Musa hanya bisa menyaksikan tanah Kanaan ketika dia meninggal di atas gunung Nebo itu. Musa digantikan kepemimpinannya
oleh Yosua, di mana Yosua di sini adalah seorang yang hanya menjadi penjalan perintah. Bapak Ibu sekalian, pergantian ini sangat drastis, mengubah hidup Yosua sangat-sangat besar. Di mana ia bahkan mengatakan, aku nggak tahu bagaimana caranya. Ini kita bawa bukan cuma 100-200 orang, ribuan orang ya Tuhan, aku nggak tahu mau bawanya bagaimana. Tuhan bisa panggil lah orang lain seharusnya, kenapa harus saya? Tetapi Bapak Ibu sekalian, bagaimana perjalanan Yosua kita bisa lihat di akhir kitab Yosua ini, bagaimana Tuhan memberikan janji menyerahkan tanah Kanaan kepada tangan orang Israel. Itu betul-betul terjadi. Bapak Ibu, ini kisah yang sudah bisa kita baca awalnya, intro ceritanya atau ending ceritanya kita bisa lihat karena ada firman Tuhan. Coba bayangkan ketika kita hadir sebagai Yosua yang hidup pada waktu itu ketika dia sedang memimpin. Tuhan, aku gak tahu apa-apa. Gimana ini Tuhan? Memimpin bangsa sebanyak ini dan sekeras dan sedegil ini. Gimana Tuhan? Tetapi Bapak Ibu sekalian, pada saat Yosua berdiri di seberang sungai Yordan, ada satu hal yang menarik. Bahwa ia yakin bahwa Allah akan membuat perjalanannya berhasil. Meskipun dikatakan di seberang sungai Yordan itu orang-orang itu besar-besar. Saya mau bayangkan orang Israel aja kalau digambarkan secara kehidupan sejarahnya atau geologinya bagaimana, itu orang-orang sudah cukup tinggi dan cukup besar. Orang-orang sungai Yordan itu jauh lebih besar lagi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Yosua punya satu keyakinan bahwa Allah menyertai dia dan Allah akan membawa apa yang sudah dijanjikan Allah akan terjadi. Tapi bagaimana caranya itu bisa terwujud? Itu menjadi pertanyaan selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, Yosua punya 3 cara sukses dalam menjalani segala perintah Tuhan yang sudah ia kerjakan sepanjang kehidupannya, sepanjang kisah kitab Yosua ini. Bapak Ibu sekalian, Yosua memiliki ketetapan hati, itu yang pertama. Ketetapan hati yang Yosua miliki adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu, ini adalah perkataan yang bukan hanya 1-2 kali dijelaskan di dalam firman Tuhan, tetapi di sepanjang kehidupan para nabi, di sepanjang kehidupan orang-orang percaya yang tercatat di dalam Alkitab, Tuhan berulang kali menyatakan, teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Bahkan di ayat ini, di pasal ini sudah diulang 3 kali. Ini adalah sebuah sikap yang sebenarnya Tuhan inginkan dari orang-orang yang hidupnya mau berjalan di dalam koridor Tuhan. Bagaimana kalimat ini bukan hanya sekedar menguatkan dan meneguhkan hati kita, tetapi justru kunci paling pertama bahwa kita bisa hidup di dalam agendanya Tuhan, bukan agendanya kita. Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang mengatakan, kunci untuk sukses hidup di dalam Tuhan adalah berikan persembahan banyak-banyak, berikan ini dan itu kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah bisa kita sogok, Tuhan tidak bisa pernah kita bayar untuk kita bisa memperoleh janji-janjinya. Tidak ada hal itu. Yang bisa kita jalankan dan bisa kita lakukan adalah ketetapan hati sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan jelas-jelas mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Supaya ketika sama seperti masanya Yosua, bagaimana Yosua mungkin dan percaya dan bisa tahu bahwa Kanaan yang orang-orangnya sangat besar, begitu banyak raja yang berkuasa dan sangat kuat. Israel itu mayoritas bukan pasukan-pasukan, bukan prajurit-prajurit militer. Mereka itu budak yang dibawa keluar oleh Tuhan. Mereka yang tidak tahu berperang, mereka yang harus bertahan hidup di belantara. Justru menjadi bangsa yang menang atas sebuah daerah yang begitu besar dan kaya. Bagaimana bisa terwujud? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bagaimana mungkin Yosua bisa menjalani semuanya ini kalau dia tidak menguatkan dan teguhkan hatinya pada Tuhan? Karena tidak ada sedikit pun kemungkinan ia bisa berhasil dengan Israel yang dia miliki untuk merebut Kanaan.
Saya mau bayangkan Kanaan dengan belasan raja, puluhan raja mereka. Dengan pemimpin-pemimpin daerah mereka. Mereka orang-orangnya sudah terlatih, bukan terlatih hanya untuk menyerang. Mereka terlatih dengan medan tempurnya mereka sendiri. Mereka terlatih dengan kondisi kehidupannya mereka di situ. Mereka terlatih dengan segala yang dimiliki. Israel adalah pendatang yang jelas-jelas baru mau menyeberang sungai itu. Tetapi justru bangsa yang dikatakan tidak punya kesempatan, Tuhan berikan Kanaan. Kok bisa? Yosua teguhkan hatinya. Israel dibawa untuk meneguhkan hati mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang pertama adalah kunci keberhasilan kita menjalankan agenda Tuhan di dalam kehidupan kita, itu bukan berdasarkan ukuran-ukuran kita, bukan berdasarkan apa yang kita inginkan, bukan berdasarkan apa-apa, tetapi berdasarkan ketetapan yang Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Supaya apa yang terjadi ke depan, kita bisa lalui bersama dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu barangkali dalam kehidupan kita memiliki ketetapan hati kepada Tuhan dengan alasan begini. Seandainya ada satu kondisi yang buruk terjadi kepada kita, kita mulai berkata, tenang ya, sabar begitu. Bapak Ibu, saya mau katakan, ketetapan hati, kekuatan hati, menguatkan hati kita, keteguhan hati kita, bukan berdasarkan kita mengelus-elus hati kita, bukan berdasarkan pada orang yang mengatakan sabar ya, kamu pasti bisa lalui ini, tidak, tetapi dari apa yang dikatakan dari firman Tuhan. Memiliki ketaatan pada firman Tuhan. Satu waktu kita akan diuji dengan luar biasa, satu waktu kita akan berhadapan dengan kondisi dan kehidupan yang sangat berat. Sama seperti Yosua hadapi. Barangkali kehidupan kita membuat kita harus menunduk dan harus begitu sulitnya minta ampun. Tetapi renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu perintah yang sangat penting di ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu sekalian, menjalani kehidupan ini bukan berdasarkan standar-standar kita. Bukan berdasarkan kalau ada kehidupan sulit, berdasarkan oh sabar hatiku. Ingat, setiap manusia punya batas untuk sabar dan batas untuk menahan marahnya. Ketika dia sudah begitu kecewa, bisa saja dia mengatakan, Tuhan aku tidak suka dengan ini. Tuhan saya tidak suka dengan rencanamu. Tuhan saya benci dengan engkau dan segala perbuatanmu karena engkau tidak mendatangkan kebaikan berdasarkan ukuranku. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, sama seperti bagian awal saya katakan, fondasi yang pertama yang tidak akan pernah berubah, Tuhan sedang mengerjakan hal yang baik dalam hidupmu. Bahwa firman Tuhan sangat penting, dia sama seperti kompas yang mengarahkan kita kepada jalan yang benar, pada koridor yang benar, pada lorong hidup yang benar. Bapak Ibu, kita bisa saja dinasihati, diberitahu oleh 1000 orang yang lain yang kita kenal, yang sangat hebat dan sangat pandai dalam menjalani bisnis, dalam menjalani kehidupan relasi dan segala macam. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakanmu. Satu pribadi yang terus menopangmu dan menjadi satu pribadi yang akan membawa kita kepada jalan yang benar. Dan ia memperkenalkannya di dalam firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Karena ukuran kebenaran, karena ukuran kebaikan, karena ukuran keberhasilan menurut manusia sangat relatif. Akan tetapi satu yang tidak pernah berubah yaitu Tuhan dan kasih karunia-Nya. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, agenda Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita. Mendatangkan kebaikan bukan hanya untuk saya dan engkau, tetapi bagi seluruh orang yang kita sama-sama ikut di dalam perintah Tuhan. Bahwa apa yang dikatakan Tuhan, bagaimana Yosua tunduk kepada firman yang dikatakan Tuhan, membuat dia menang atas ketidakmungkinan tanah Kanaan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di dalam peperangan Yosua, satu masa ada terjadi satu pertempuran di mana bangsa Israel itu kalah. Karena orang-orang Israel diperintahkan oleh Tuhan, jangan ambil sedikit pun dari tanah jarahan ini, apapun untuk dirimu sendiri. Tapi gara-gara satu orang yang dikatakan di dalam Yosua,
peperangan selanjutnya Tuhan tidak berkenan. Kenapa? Nggak sesuai dengan agendaku. Nggak sesuai dengan agenda Tuhan. Nggak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Israel dikasih kalah. Israel dipermalukan di hadapan musuhnya. Hingga Israel oleh karena Yosua memanggil para tua-tua, memanggil para pemimpin pasukan. Rapatlah mereka untuk membicarakan siapa yang tidak hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Yang membawa kehidupan mereka justru menjadi olok-olokan bangsa lain. Itu betul-betul terjadi Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk dipermalukan musuh kita selama kita hidup dalam koridornya. Tetapi sekali keluar dalam koridornya, Tuhan angkat tangan. Apapun yang terjadi, aku gak ikut campur, itu pilihanmu. Itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu memiliki ketaatan pada firman Tuhan adalah bagian penting. Bagaimana kita hidup kuat, teguh, dan setia serta benar di dalam Kristus Yesus. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya mau ngajak kita memiliki kekuatan dari Allah adalah sebuah bukti bahwa kita disupport oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, barangkali kita merasa, Tuhan saya sudah punya rencana ini dan itu. Saya sudah punya kemampuan ini dan itu. Saya sudah tahu mau bikin ini dan itu. Tetapi ingatlah Bapak Ibu sekalian, Yosua yang sudah punya bangsa yang katakan jumlahnya banyak pun dia masih berpikir, Tuhan saya gak tahu mau bikin apa. Bapak Ibu sekalian, awasi diri kita bahwa apa yang ada dalam hati kita tanpa Tuhan itu sangat menipu kita. Hati nurani tanpa Kristus itu bisa saja menipu kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita adalah poin yang penting. Bahwa Yesus Kristus hadir menyertai kita adalah poin paling penting dari semuanya itu. Bahwa janji Tuhan itu nyata ketika kita terus percaya dan bersandar pada Yesus. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengakhiri firman Tuhan pada hari ini dengan satu keyakinan untuk kita semua. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita selama kita ada di dalam tangan Tuhan. Selama kita turut dan senantiasa beserta dengan Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan kita. Bahkan ketika kita sedang meninggalkan Dia, Tuhan sudah pegang tangan kita lebih dahulu. Kita berusaha lepaskan tangan kita dari Tuhan, Tuhan terus pegang dan tidak pernah lepaskan kita. Begitu baik dan begitu luar biasanya kekuatan Tuhan pada kita. Akan tetapi Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kepada kita semua, Allah selalu hadir di dalam segala rencana, segala pergumulan, segala situasi senang dan duka kita. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Ketiga hal ini adalah kunci kita bisa hidup sukses di dalam koridor Tuhan. Sukses saya katakan belum tentu Bapak Ibu menjadi kaya raya. Sukses saya katakan belum tentu Bapak Ibu tiba-tiba usahanya melonjak pada tahun 2021. Sukses yang saya katakan, satu waktu ketika engkau dalam kondisi sulit, Bapak Ibu dan saya bisa mengatakan, God is good all the time. Tuhan selalu baik senantiasa. Tuhan selalu baik sepanjang waktu. Itulah kesuksesannya. Bapak Ibu sekalian, mari saya mau mengajak kita. Rancangan Tuhan itu membawa kita kepada ketaatan. Rancangan Tuhan membawa kita kepada ketekunan kita di dalam firman Tuhan dan dalam doa kita. Rancangan Tuhan bukan hanya bicara masalah kamu akan kaya raya, tidak. Bahkan Tuhan mengatakan, aku akan memberkati engkau dan mencukupi apa yang kau butuhkan, sama seperti di dalam doa Bapa kami. Itulah janji Tuhan yang Tuhan penuhi. Itulah janji Tuhan yang senantiasa Tuhan jaga dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Bahwa engkau akan terus Tuhan pelihara. Bahwa engkau akan terus Tuhan jagai. Masakah burung-burung di udara Tuhan jaga, engkau yang Tuhan begitu kasihi tidak Tuhan pelihara. Oleh karena itu sekalian Bapak Ibu, kekuatan dan keteguhan hati dalam menjalani hidup dapat kita peroleh saat yakin Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari arahkanlah hidup kita di sepanjang tahun 2021 senantiasa Kristus paling utama. Kristus yang paling pertama dalam segala hal. Dan Kristuslah berdasarkan firman Tuhan menjadi kekuatan dan fondasi hidup kita. Amin.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Di tahun 2021, kami akan memulainya dan kami memohon perkenanan dan pertolongan Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami, setiap kami yang lemah, setiap kami yang lesu, setiap kami yang miskin di hadapan Tuhan, Engkau buat kami menjadi kaya. Karena kami percaya ya Tuhan, Tuhan Allah menyertai setiap kami dan hati kami boleh bermegah, hati kami boleh menjadi kaya di dalam Tuhan. Hati kami boleh saja menjadi hati yang senantiasa berharap dan mengarahkan hidup kami pada Tuhan. Terima kasih ya Bapa kami di surga. Kami rindu tahun ini dimulai dengan satu keyakinan. Tuhan Allah menyertai kami. Kekuatan dan keteguhan hati di dalam Tuhan adalah kunci kami boleh sukses menjalani hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dari Allah kita Roh Kudus, menyertai dan menguatkan hatimu di sepanjang perjalanan hidup di tahun 2021 ini. Berkat Allah, kekuatan Allah dan pertolongan Allah tercurah atas kita sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Silakan mengambil waktu teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.